Ada banyak mahasiswa yang bertanya terkait dengan, Pak, syarat lulus untuk menjadi lulusan kumlut itu seperti apa? Ya. Nah, ini menarik bagi adik-adik yang memang meskipun baru semester-semester awal, bahkan belum menyentuh mata kuliah metodologi penelitian, tetapi dia sudah memikirkan untuk mau lulus sebagai mahasiswa lulusan kumlut, ya. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full ya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya. Nah, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman, cerita, terutama bagi adik-adik yang memang berpikiran untuk menjadi lulusan kumlut, ya. Nah, jadi kalau kita mau menjadi lulusan kumlut itu semestinya saya pun dulu itu tidak pernah kepikiran bahwa saya harus lulus kumlut gitu ya. Tidak pernah. Ya saya jalani aja seperti biasa, apalagi kalau di zaman saya kan YouTube belum begitu populer, kemudian Google juga belum begitu populer. Justru yang paling populer dulu itu zaman saya itu adalah Yahoo dan Yahoo Messenger. Gitu. Nah, itu yang menjadi saya sangat mengapresiasi adik-adik yang kepingin menjadi lulusan kumlut, yang sudah memikirkan sejak mungkin dia baru semester sekian, semester 1 atau semester 2 gitu ya. Artinya dia pemahaman terkait dengan kehidupan kampus itu sudah ada ini, sudah ada. Nah, dia tinggal memolesnya seperti apa. Nah, jadi adik-adik, karena saudara itu masih menginjak di sarjana ya, strata 1 ataupun diploma gitu, maka ada syarat-syarat yang disyaratkan ketika kita ingin menjadi lulusan kumlut. Ya, saya tidak mau berbicara prosesnya karena prosesnya panjang banget ya. Kalau kita mau berbicara tentang mulai dari semester 1 apa yang harus dilakukan, semester 2 seperti apa, semester 3 juga seperti apa, dan seterusnya. Nah, saya mencoba meringkas ini biar adik-adik itu paham. Nanti setidaknya dari apa yang saya jelaskan ini, saudara bisa mengerti, kemudian bisa menjalankannya. Nah, jadi yang pertama yang harus dipahami ketika kita memutuskan untuk menjadi lulusan kumlut itu, berapa nilai IPK sebenarnya yang disyaratkan. Itu dulu, ya. Nah, lulusan kumlut itu yang disyaratkan itu adalah IPK-nya minimal ya 3,5, yaitu minimal ya. Tetapi saya lupa ya, apakah saya sudah pernah mengupload video ini atau belum ya gitu. Tetapi yang paling bagus itu adalah yang minimalnya adalah 3,51 gitu, 3,51 itu syarat minimal kalau kita mau lulus kumlut gitu ya. Nah, tetapi ini bisa juga kita tidak bisa juga kemudian meskipun di ijazah kita itu atau di transkrip nilai kita itu tertulis kumlut, tetapi ada ketika misalnya kita di wisuda itu kita mungkin hanya cuma disebutkan bahwa lulusan kumlut, tetapi kita tidak dipanggil ke depan gitu ya untuk menerima suatu penghargaan. Karena mungkin di dalam satu kelas itu ada yang lebih tinggi IPK-nya. Begitu, dan dibandingkan dengan saudara itu dia jauh lebih berprestasi dibandingkan dengan saudara gitu. Jadi kumlut itu ya mungkin orang beranggapan bahwa IPK cukup ya, memang yang diminta syaratnya adalah 3,5 minimal gitu. Tetapi kalau misalnya Anda mau berpikir bahwa ketika di wisuda saya bisa dipanggil ke depan, ada hal-hal yang lain yang juga harus saudara perhatikan. Nah, jadi begini, untuk bisa mendapatkan IPK 3,5 ya, atau dengan predikat kumlut ini, maka mahasiswa itu harus sebenarnya memiliki prestasi kumulatif atau yang disebut dengan IPK yang lebih tinggi dari 3,5 gitu ya. Jadi syukur-syukur Anda udah deh mikirnya adalah targetnya 3,5 nih.
Tapi saya tidak boleh harus mentok 3,5 ya, syukur-syukur bisa sampai 3,9 lah gitu ya, atau bahkan 4 gitu. Wah, kalau sudah 4 itu sudah wow gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut itu memiliki kinerja akademik yang sangat baik selama masa studinya. Jadi kalau IPK itu hanya cuma dilihat dari segi kinerja akademiknya, ya. Sedangkan kalau misalnya Anda berpikir bahwa kalau saya lulus Komlut saya harus juga dipanggil ke depan, maka Anda tidak boleh melihat dari sisi akademiknya saja, gitu. Ya, tetapi ada juga hal-hal yang lain. Nah, kemudian waktu kelulusan itu normal, ya. Jadi meskipun saudara katakanlah punya IPK 3,8 tetapi lulus S1-nya katakanlah 5 tahun, maka tidak disebut sebagai komlut. Enggak, karena maksimalnya itu adalah 4 tahun untuk S1, sedangkan untuk yang sisanya yang lain misalnya 4 tahun untuk S1 dan D4 ya. Sisanya yang lain misalnya D3 itu berarti 3 tahun. Nah, itu sesuai, artinya masa studinya normal gitu, tidak molor gitu. Seperti yang saya bilang tadi, jadi meskipun saudara punya IPK katakanlah 3,9, tetapi masa studi saudara itu atau lama Anda menyelesaikan studi S1-nya itu adalah 5 tahun atau bahkan lebih, maka tidak dikatakan sebagai lulusan Komlut. Nah, semacam itu, ya. Kemudian, di dalam transkrip nilai, itu ada nilai C-nya, ya. Minimal nilai C itu adalah hanya cuma 1 kalau ada ya, tapi syukur-syukur tidak ada gitu. Kenapa kok bisa Komlut ya? Komlut meskipun ada nilai C, karena dia ketutupi dengan nilai-nilai yang lain ya. Jadi faktor pembandingnya itu lebih banyak nilai yang lebih bagus dibandingkan nilai yang C tadi ini ya. Tetapi kalau misalnya katakanlah C-nya ada 2 tetapi IPK saya 3,7 ya dikatakan komlut juga gitu. Ya, jadi kalau nilai C ini di dalam transkrip nilai tidak sebenarnya terlalu mempengaruhi bukan tidak terlalu mempengaruhi, tetapi final akhirnya itu adalah nilai kumulatif dari IPK-nya ini tadi, ya, nilai kumulatifnya. Nah, itu. Nah, kemudian ini yang paling juga harus dipahami bahwa kalau kita mau menargetkan lulusan Komlut itu, kita sebisa mungkin tidak melakukan pengulangan mata kuliah. Artinya seperti apa? Artinya bahwa Anda itu selama proses kuliah selama 4 tahun untuk S1 ataupun D4 itu tidak pernah mengulang mata kuliah karena tidak pernah lulus di mata kuliah tersebut. Nah, itu yang harus juga disadari. Ya, jadi adik-adik, kalau misalnya sudah pernah mengulangi mata kuliah, maka kesempatan untuk IPK-nya turun ya, itu jauh lebih tinggi. Ya, semacam itu, jauh lebih besar. Kalau misalnya yang tadinya 3,5 kemudian karena pernah mengulang mata kuliah, itu bisa turun itu IPK-nya. Oke? Itu adik-adik yang informasi singkat terkait dengan lulusan Komlut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Adik-adik silakan berkomentar kira-kira mau saya bawakan video tentang apa, nanti kita bahas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.